Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warta Wasaka Sepekan episode kali ini yang akan menyajikan berita seputar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan kembali menjadi tuan rumah event. Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo buka Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2023. Pembukaan ditandai dengan memanah ke arah layar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Menteri Republik Indonesia Menpora RI Dito atas dukungan Gubernur Kalimantan sehingga pelaksanaan berjalan juga cabang olahraganya hanya 14 cabang olahraga tambah tersebut dan Gubernur selamat datang Popnas tahun 2000 kejujuran menjalani kehidupan dalam suasana yang berbahagia pada malam hari ini. Pekan Olahraga Nasional ke-18 tahun 2023. Pada Popnas kali ini ada 16 cabang olahraga yang dipertandingkan, meningkat jika dibandingkan dengan Popnas di Sumatera Barat yang hanya mempertandingkan 14 cabang olahraga. Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan sebanyak 2.717 orang dari 34 provinsi se-Indonesia. Demikian Henny Reweta melaporkan bersama tim yang bertugas. M. Alpian, Doni Fahri untuk Warta Wasaka Kalsel Sepekan. Pelatihan kader PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 di Kiram Park, Kabupaten Banjar.
secara resmi ditutup oleh Gubernur Kalsel Paman Birin. Acara tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 16 November 2023, diikuti oleh 137 peserta yang terdiri dari 33 orang pengurus TPPKK Kalsel dan 104 orang peserta dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Penutupan pelatihan kader PKK tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hajah Raudatul Janah, tokoh pemuda Kalsel, Haji Sandi Fitrianur, staf khusus Gubernur Rizal Akbar, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ketua, pengurus, dan kader-kader PKK yang dengan antusias mengikuti pelatihan selama 4 hari. Paman Birin juga menekankan pentingnya memperkuat gerakan PKK dari segi sumber daya manusia, kelembagaan, fasilitas, dan sarananya. PKK kembali bergerak koordinasi organisasi gimana perbuatan terhadap program yang melatih kader-kader PKK untuk mereka lebih tajam lagi di dalam melaksanakan tugasnya di daerahnya masing-masing, karena kita butuh kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang mengikuti pelatihan modal mereka melaksanakan tugas yang berada di garda terdepan. Penutupan pelatihan kader PKK ditutup dengan pembagian hadiah perlombaan berbagai kategori serta door prize yang diberikan langsung oleh Gubernur Kalsel Paman Birin, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hajah Raudatul Janah, dan tokoh pemuda Kalsel, Haji Sandi Fitrianur. Penny bersama tim yang bertugas, Furkon dan Rifki, melaporkan untuk Warta Wasaka Kalsel sepekan. Kedatangan taruna-taruni Akademi Angkatan Laut yang berkunjung ke Kalimantan Selatan disambut secara langsung oleh Gubernur Kalsel Paman Birin. Taruna-taruni Akademi Angkatan Laut ini datang dengan menggunakan KRI Makassar 590 dan KRI Dewa Ruci dan membawa 186 orang taruna AAL. Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin sambut hangat kedatangan 186 orang taruna-taruni AAL yang datang menggunakan KRI Makassar 590 dan KRI Dewa Ruci di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Kedatangan taruna AAL tingkat 2 angkatan ke-71 adalah untuk melaksanakan latihan praktek Jala Sesya tahun 2023 dengan menggunakan 2 KRI, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Makassar 590 dengan rute pelayaran Surabaya, Banjarmasin, Banyuwangi, dan Surabaya. Di bawah perwira pelaksana latihan Mayor Laut Rendra Hariwibowo. Paman Birin menyampaikan bahwa kedatangan 2 buah kapal milik TNI Angkatan Laut ini adalah bukti dedikasi dan profesionalisme TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara di lautan Indonesia. Kedatangan KRI Dewa Ruci dan KRI Makassar 590 membuktikan dedikasi dan profesionalisme TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara di lautan Indonesia, di mana latihan ini tentunya sangat penting guna meningkatkan kualitas dan kemampuan taruna Akademi Angkatan Laut. Kita ketahui bahwa kedatangan kapal-kapal TNI Angkatan Laut sekaligus juga menunjukkan kepada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap keamanan laut Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Paman Birin menaruh harapannya agar latihan praktek Jala Sesya para taruna-taruni tingkat 2 AL Angkatan 71 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Cindy VSP bersama Rani, Agus, dan Cecep melaporkan untuk Warta Wasaka Kalsel sepekan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin secara resmi membuka pelatihan bela negara dan pendidikan dasar komando Resimen Mahasiswa Suryanata tahun 2023 di Rindam 4 Mula Warman, Banjarbaru. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 mahasiswa-mahasiswi dari 14 perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam amanatnya, Paman Birin menyampaikan bahwa pelatihan bela negara dan Diksar tersebut sangatlah penting bagi masyarakat, khususnya bagi resimen mahasiswa. Menurutnya, bela negara merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bagi Paman Birin, bela negara tidak harus diartikan dengan mengangkat senjata untuk berperang, tetapi apapun yang dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah maupun bangsa, ia berarti sudah memiliki kesadaran dalam membela negara.
Kegiatan pelatihan bela negara dan pendidikan dasar Komando Resimen Mahasiswa Suryanata tahun 2023 tersebut diikuti peserta sebanyak 100 mahasiswa-mahasiswi dari 14 perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Selatan, yakni dari Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut. Devi melaporkan bersama Eki, Mahfud, dan Naufal untuk Warta Wasaka. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2023, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan konvoi bersepeda tua atau ontel, yakni Goes Ngontel Juang, yang diikuti para onteler dari kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dilepas langsung oleh Gubernur Kalsel Paman Birin. Pelepasan peserta dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Herman Syah di halaman Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Paman Birin mengatakan, kegiatan bertujuan untuk memupuk semangat juang seperti yang dimiliki para pahlawan terdahulu dalam upaya merebut kemerdekaan bangsa ini. Semangat mereka, ujar Paman Birin, perlu diwarisi para generasi sekarang, khususnya kaum muda sebagai generasi penerus yang digunakan untuk membangun negara ini demi kesejahteraan masyarakat. Ontel Juang hari ini tetap dilaksanakan ini dalam kecintaan kita terhadap sejarah perjuangan para pahlawan kita. Ini kan gambaran-gambaran yang mestinya tadinya terus kita gelorakan untuk mewarisi semangat juang para pahlawan. Usai dilepas Paman Birin, para onteler bergerak melewati rute dari Jalan Suprapto menuju Es Parman, Jalan Pahlawan, lanjut ke Veteran menuju Desa Lokba Intan, Kabupaten Banjar. Terus menuju Alam Roh hingga kembali ke halaman kantor Dispora Kalimantan Selatan di Jalan Pramuka Banjarmasin untuk pengundian hadiah yang disediakan. Namun sebelum meninggalkan area Mahligai Pancasila di Kompleks Kediaman Gubernur Kalsel itu, sejumlah goeser memanfaatkan momentum dengan foto bersama Paman Birin dan bersalaman dengan gubernur 2 periode ini. Rani bersama tim yang bertugas, Salman, Anto, dan Cecep melaporkan. Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin secara resmi membuka acara kejuaraan nasional Gantole KTM Seri 2 dan para layang Open Gubernur Cup Kalimantan Selatan di Tahura Sultan Adam Mandiangin. Dalam kegiatan tersebut, Paman Birin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Paman Birin berharap Fasi Kalsel dapat terus menyelenggarakan event yang tidak hanya bertaraf nasional, tetapi juga internasional. Sementara itu, Sekjen PB Fasi Marsma TNI Tias Nur Adi dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kejurnas ini. Ditambahkannya, tahun 2027 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah event para layang dan gantole se-Asia Tenggara. Setidaknya ada banyak peserta gantole yang ikut dalam acara tersebut, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 34 dan ofisial sebanyak 9 orang. Sementara untuk para layang, pesertanya ada 24 yang datang dari Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Sementara dari Kalimantan Selatan sebanyak 14 penerbang. Nasional, dan itu pun tentunya kita berharap wilayah ini, daerah ini memenuhi syarat, itu yang penting. Kalau sudah memenuhi syarat dari beberapa yang ahlinya, termasuk peserta juga, kita berharap tahun akan datang lebih ditingkatkan lagi. Dan kita juga berharap tentunya bahwa dengan olahraga begini akan saling bisa bersilaturahim sambil meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan sesama anak bangsa. Revina bersama Yayan dan Mahfud melaporkan untuk Warta Wasaka. Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalsel, Gubernur Kalsel Paman Birin melepas iring-iringan distribusi 14 truk telur ayam sebagai makanan tambahan protein hewani untuk balita stunting dan berat badan kurang di halaman Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Pendistribusian PMT berupa telur untuk anak usia 6-23 bulan ke 13 kabupaten kota se-Kalsel ini memiliki target sasaran PMT protein hewani berupa 14 truk telur yang diperuntukkan bagi 5.675 orang atau 28.375 kg dan balita underweight sebanyak 6.182 orang atau 30.910 kg. Paman Birin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Provinsi Kalimantan Selatan beserta mitra kerja pemerintah provinsi yang berkolaborasi mengimplementasikan berbagai macam intervensi agar angka stunting dapat diturunkan khususnya melalui PMT ini. Melalui intervensi kegiatan PMT, ujarnya diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asupan makanan bergizi anak-anak, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan dapat memiliki anak-anak yang tangguh, kuat, cerdas, dan bebas stunting. Melalui intervensi kegiatan pemberian makanan tambahan ini, kita berharap akan mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asupan makanan bergizi untuk anak-anak kita, sehingga Kalimantan Selatan dapat memiliki anak-anak yang tangguh, kuat, cerdas, dan bebas dari stunting. Paman Birin berharap Kalsel harus mampu mencapai target penurunan stunting tahun 2023 yang ditetapkan yakni 18,1%. Apabila itu tercapai, ke depan tentunya tidak ingin lagi menjadi provinsi dengan penyumbang angka stunting tertinggi di Indonesia. Devi bersama Cecep, Salman, dan Anto melaporkan untuk Warta Wasaka. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Banjarbaru. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kegiatan tersebut, bertindak selaku inspektur upacara Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin dan turut dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supriyan Haka, Forkopimda, Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar, serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi lembaga vertikal, para veteran, serta tamu undangan lainnya. Upacara tersebut dihadiri oleh barisan TNI Polri, Satpol PP, aparatur sipil negara, serta pelajar dan santri yang berlangsung dengan penuh khidmat, menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Paman Birin menyampaikan pesan mendalam terkait tema tersebut, serta menggarisbawahi perlunya semangat pahlawan untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan kebodohan di masa depan. Paman Birin juga menyampaikan tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa saat ini, serta mengajak untuk mengambil semangat perjuangan para pahlawan 10 November 1945 sebagai inspirasi. Di momen yang berharga ini, saya juga ingin mengingatkan kata-kata Pangeran Antasari. Haram menyerah, wajah sampai ke putih. Usai upacara peringatan Hari Pahlawan, Paman Birin memberikan paket bantuan secara simbolis kepada perwakilan dari para veteran pejuang. Rani bersama tim liputan yang bertugas melaporkan. Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kuarda Kalsel Paman Birin bertindak sebagai pembina upacara pembukaan Pertikawan Regional Kalsel tahun 2023 di Bumi Perkemahan Kiram Kabupaten Banjar. Kegiatan diikuti sebanyak 670 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin berbagi pengalaman masa lalu sebagai anggota pramuka, mengingat perjalanan dan berbagai pelajaran berharga yang didapatkan selama menjadi bagian tersebut. Paman Birin juga memberikan semangat kepada para peserta untuk menikmati setiap momen dalam keanggotaan pramuka, karena menurutnya pengalaman tersebut akan membentuk karakter dan memberikan bekal yang berarti untuk kehidupan mendatang. Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti atau Pertikawan Regional Kalimantan tahun 2023 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana akan ada beberapa program siap giat.
Hanifah Dwi Nirwana menekankan bahwa seluruh pihak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini bekerja secara gotong royong. Sementara itu, Dirjen PT KLHK Hanifah Sonurofik selaku pimpinan Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru tingkat nasional mengatakan Pertikawan merupakan kegiatan 5 tahunan yang diselenggarakan di 6 regional di Indonesia. Filosofi inilah yang membuat Pramuka menjadi the generation tangguh. Jaka peribahasa orang Banjar, taguh, kulit sampai ke tulang-tulang. Generasi yang tidak pernah menyerah, generasi yang terampil, generasi yang jujur dan yang luar biasa, generasi yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah Pramuka, Praja Muda Karana. Acara diakhiri dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin didampingi Ketua Kuartir Daerah Hajah Raudatul Janah, Dirjen PT KLHK Hanifah Sonurofik, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana sebagai tanda perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti atau Pertikawan Regional Kalimantan tahun 2023 secara resmi dibuka. Saat setelah itu dilangsungkan defil kontingen Parade Borneo dari kuartir daerah yang berpartisipasi dalam acara perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti Regional Kalimantan tahun 2023. Saya Revina bersama tim liputan yang bertugas melaporkan untuk Warta Wasaka. Kegiatan Kiram Arts Festival 2023 beberapa waktu yang lalu resmi dibuka oleh Gubernur Kalsel Paman Birin di Kiram Park Kabupaten Banjar. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan beragam budaya dan seni dalam berbagai bentuk seperti tari, musik, lukis, sastra, dan peran. Menurut Paman Birin, Kiram Art Festival kali ini dapat menjadi media untuk menguatkan jalinan silaturahmi antar seniman, membangun hubungan dan pemahaman lintas budaya, serta saling menghormati berbagai keberagaman yang ada di sekitar. Kiram Art Festival yang diselenggarakan dalam balutan suasana alam Kiram menyatukan beragam budaya dan seni dalam berbagai bentuk, seperti tari, musik, lukis, sastra, dan peran. Pada kesempatan tersebut, Paman Birin membaca puisi tentang Ashabul Kahfi saat diminta seniman dan budayawan komunitas 5 Gunung Setantu Mendut diiringi musik kontemporer dan tari topeng. Saya berharap kegiatan ini sekaligus dapat memperkenalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal dan mudah-mudahan berpengaruh positif bagi pengembangan sektor wisata guna mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi di benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Sementara itu, Direktur Festival untuk Kiram Art Festival, Yadi Muryadi, mengungkapkan para seniman yang berpartisipasi pentas tidak hanya lokal di Provinsi Kalsel, namun seniman datang dari berbagai provinsi di Indonesia dan 20 dari mancanegara, yakni Asia, Eropa, hingga Afrika. Roni bersama tim liputan yang bertugas, Yayan, Eki, Fahri melaporkan. Sekian Warta Wasaka sepekan episode kali ini. Saya Putri Ayesha bersama tim Biro Atim Setda Prof Kalsel mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di Warta Wasaka sepekan episode berikutnya. Bergerak! Duta TV, terpercaya dan inspiratif.